Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsada Nikma, NIM 2020294. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu analisis strategi pemasaran PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Latar belakang PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi minuman ringan yang terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam minuman ringan di bawah lisensi perusahaan The Coca-Cola Company yang berpusat di kota Atlanta, Amerika Serikat. Tentunya dengan menggunakan metode-metode atau cara khusus yang membawa perusahaan tersebut hingga menguasai pasaran dunia. Pihak Coca-Cola Amatil Indonesia memberikan kita kesempatan untuk mengenal produk ini yang bertujuan untuk dunia industri yang sebenarnya. 1. Analisis lingkungan pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu 1. Program, 2. Layanan produksi, 3. Area marketing kontraktor. 2. Analisis lingkungan internal. Menurut Fred R. David, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis dan tidak ada perusahaan yang sama kekuatan atau kelemahan dalam area. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi dengan kelemahan. 3. Analisis lingkungan eksternal dibagi menjadi 3, yaitu 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensi beragam strategi. 2. Faktor sosial, budaya, demokratif, dan lingkungan. Perusahaan sosial, budaya, demokrasi, dan lingkungan memiliki dampak yang besar atas hampir semua produk, jasa, pasar, konsumen. 3. Dampak faktor ilmu dan teknologi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan pembuat regulasi, deregulasi, penyubsidi, pemberi kerja, dan konsumen utama produksi. Analisis lingkungan industri dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan baru, 2. Pesaing, 3. Produksi subsidi. Analisis lingkungan operasional. 1. Peningkatan biaya per unit akibat keterbatasan bahan baku air yang merupakan bahan utama dalam industri minuman ringan. 2. Bahan pendukung utama Coca-Cola mudah diganti dengan bahan lain yang mudah didapat. Analisis SWOT dalam PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Berikut merupakan penjelasan dari SWOT menurut David Fred R, yaitu 1. Kekuatan, 2. Kelemahan, 3. Peluang, 4. Ancaman. Kekuatan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Merek global terbaik di dunia, 2. Dunia bangsa pasar terbesar di minuman, 3. Pemasaran yang kuat dan iklan, 4. Kekuatan dan saluran distribusi. Kelemahan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor signifikan pada minuman berkarbonasi, 2. Portofolio produk yang tidak diverifikasi. Peluang. 1. Pertumbuhan konsumen air kemasan. Konsumen air minum kemasan diperkirakan akan tumbuh baik di US dan seluruh dunia. 2. Peningkatan pemerintah untuk makanan dan minuman sehat karena banyak program untuk melawan obesitas. Permintaan untuk makan sehat dan minum telah meningkat secara drastis. 4. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. 1. Segmentasi. Segmentasi pasar suatu proses yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen yang memiliki kebutuhan hingga perusahaan dapat menempatkan strategi yang tepat untuk kelompok-kelompok konsumen tersebut. 2. Targeting. Targeting adalah suatu proses untuk mengevaluasi dan memilih target pasar. Ukuran pembuatan secara geografistik.
Yang C, positioning PT Coca-Cola identik dengan kesan meriah, ceria, bahagia, dan penuh semangat. 5. Analisis strategi produk. Strategi produk PT Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan konsumen bahan dan gizi setiap produknya. 1. Front pack labeling. 2. Program pendidikan gizi. 3. Marketing untuk anak-anak yang kebijakan yang berada di sekolah. 6. Analisis strategi harga. Produk Coca-Cola perusahaan bekerja sama dengan beberapa agen untuk mendistribusikan konsumen akhir atau pemakai. Agen adalah wakil dari suatu perusahaan atau cabang dari induk perusahaan. Agen menerima barang dari pihak distributor dan agen mendistributorkan barang sesuai dengan harga yang diterapkan oleh distribusi. Analisis strategi distribusi. PT Coca-Cola Amatil Indonesia dikenal sebagai perusahaan independen yang fokus dalam bidang distribusi yang menjamin ketersediaan produk PT Coca-Cola Indonesia di setiap wilayah pemasaran. Peningkatan bagian pasar melalui pembangunan investasi kepada segmen pasar menyebabkan peningkatan biaya tema pada bagian distribusi. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan menilai kinerja setiap saluran distribusi melalui analisis DEA atau analisis margin distributory dan analisis korelasi dan regresi. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing trade channel tidak melakukan delay payment dan tidak memiliki klaim masing-masing selama tahun 2000. Sedangkan dalam analisis DEA didapatkan 8. Analisis strategi promosi PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Promosi memusatkan pada periklanan, yaitu promosi yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Promosi juga memusatkan pada penjualan secara langsung dengan cara membeli sampel produk kepada konsumen. Promosi juga memusatkan pada pemasaran langsung. Promosi ini berusaha menjangkau konsumen dengan menyerahkan produk ke tangan konsumen tanpa harus melewati perantara. A. Proses komunikasi. B. Sales operation. C. Coca-Cola plant tour. Kesimpulan, PT Coca-Cola Amatil Indonesia membantu masyarakat di sekitar kawasan perusahaan dengan membuat suatu program pembangunan di kalangan masyarakat di mana masyarakat ikut serta dalam pengelolaan program tersebut, sehingga masyarakat juga mendapatkan profit dari program yang dikembangkan. Dapat disimpulkan bahwa PT Coca-Cola Amatil Indonesia di Sumedang melaksanakan program CGRC tidak lebih dari upaya PT Coca-Cola Amatil Indonesia.